Kembali Anda di Breaking News Kompas TV untuk atau menjelang sidang lanjutan dari kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Joshua. Nah, untuk membahas sidang hari ini bergabung secara daring ada pakar hukum pidana Asep Iwan Iriawan dan kuasa hukum atau pengacara dari keluarga Brigadir Joshua Huta Barat Martin Lucas Simanjuntak. Bang Martin, Kang Asep, selamat pagi, salam sehat. Tadi sudah bertemu dengan Timothy, sekarang di Breaking News bersama saya. Terima kasih waktunya. Bang Martin, kalau hari ini dengan dua terdakwa Kuat Ma'ruf dan Ricky Rizal, apa yang Anda akan tunggu keterangan-keterangan dari para saksi untuk kemudian saya menyebutnya apa ya, dicocokkan dengan para terdakwa? Tadi jurnalis Kompas TV Cindy Permadi sempat mengatakan kemungkinan salah satunya adalah keterangan Susi dengan Kuat Ma'ruf berkaitan dengan apa yang terjadi di rumah Ferdy Sambo di Magelang ketika terjadi perayaan atau anniversary di sana, berkaitan dengan yang bolak-balik ditanyakan terhadap Susi itu kan siapa yang melihat Ibu PC lebih dulu, apa yang dibicarakan antara Kuat Ma'ruf dengan almarhum Joshua, sempat terjadi perdebatan apa dan bagaimana, hal itu atau ada hal-hal lain, Bung Martin? Bung Martin, suaranya belum terdengar di kami. Ya, selamat pagi Mas Bayu. Ya, kesaksian Susi ini adalah kesaksian yang dinanti-nanti karena pada peristiwa pemeriksaan saksi pada agenda terdakwa yang lain dan juga dengan BAP ini Susi beberapa kali mencabut keterangan ya. Dan yang terakhir Susi ini meralat semuanya termaksud dengan dia tidak melihat Joshua menggendong Bu Peci pada tanggal 4, lalu mengenai peristiwa tanggal 7. Nah, hal ini menarik kenapa? Yang pertama, untuk memastikan apakah benar memang Susi itu sesuai dengan BAP-nya, ya, mendengar teriakan dari Putri Chandrawati, mendengar teriakan dari Kuat ketika peristiwa tanggal 7, lalu peristiwa-peristiwa lainnya yang menurut informasi dari pihak penasihat hukum terdakwa itu adalah bagian dari rangkaian peristiwa pelecehan seksual. Nah, lalu yang kedua, ya, kita juga kan pada saat sebelum dakwaan ini dibacakan dan pasca dakwaan dibacakan, kita kan juga mendengarkan bahwa ada keberatan dari penasihat hukum terdakwa yang mengatakan surat dakwaan dari jaksa penuntut umum ini dianggap tidak cermat, tidak jelas dan tidak lengkap. Nah, pada saat itu ada dua informasi yang disampaikan oleh rekan saya. Yang pertama, katanya surat dakwaan itu hanya dibangun ya berdasarkan keterangan satu saksi. Walaupun itu kan nggak nyambung. Kenapa nggak nyambung? Itu nanti ranahnya dibuktikan pada saat pembuktian, bukan pada saat eksepsi ataupun nota keberatan. Lalu yang berikutnya, tidak cermat, tidak jelas, tidak lengkap karena tidak menguraikan seluruh peristiwa yang terjadi pada saat semenjak tanggal 4 sampai dengan tanggal 8. Nah, beberapa ataupun dua orang saksi yang yang digadang-gadang sebagai penguat atas dalil dari para penasihat hukum terdakwa ini adalah Susi dan Kuat. Satu, Susi ini kan sudah memberikan keterangan ataupun mencabut keterangan pada saat pemeriksaan sidang Eliezer. Nah, sekarang mau dikonfrontir dengan Kuat. Nah, saya juga bingung nih nanti, apakah dia akan merubah keterangannya lagi, atau akan tetap konsisten? Ada dua kemungkinan ini, Kang Asep, Mas Bayu. Yang pertama, dia mencabut lagi dan merubah lagi keterangannya sesuai dengan yang di awal, dengan konsekuensi dia akan terkena ataupun ditetapkan sebagai tersangka, atau dia jujur. Oke. Terbayang kira-kira. Kita lihat, ya. Oke. Saya ke Kang Asep. Kang Asep, kalau kita menduga begitu ya, bahwa majelis hakim ingin mengetahui apakah betul-betul terjadi pelecehan di Magelang begitu terhadap Ibu PC. Kan kalau kita petakan sekarang Kang Asep, tentu ada Ibu PC yang katanya mengalami, sementara terduga pelaku sudah almarhum Joshua. Nah, apakah Susi ART di Magelang dan juga Kuat Ma'ruf ini melihat langsung begitu kan, kira-kira itu yang pengen diketahui. Kamera kan nggak ada atau apa, jadi kan sekarang bergantung pada kesaksian saja
Sementara Joshua-nya sendiri sudah wafat. Nah, bagaimana nanti hakim akan melihat ini semua sebagai sebuah betul-betul ada atau enggak? Apakah ini memang dicari oleh majelis hakim atau sekedar ingin diketahui saja? Atau bagaimana sebenarnya dalam persidangan kali ini, Kang Asep? Maaf ya, kalian Iya. katakan misalkan umpamanya ada pelecehan seksual, ya siapa yang melihatnya gitu? Kalaupun ada, itu siapa yang benar-benar melihat? Ya, itu kan belum menjadi fakta hukum. Selama berkekuatan hukum tetap yang nggak bisa dianggap ada, dianggap cerita sepihak. Katakanlah sekarang itu versinya PC, dikuatkan oleh KM, dikuatkan oleh Susi, untuk ngapain gitu? Cerita kekerasan seksual, ngabisin durasi gitu, ya. Ya nggak ngapain? Katakanlah saya umpamanya, ini untuk membuktikan ya bahwa ini kenapa Sambo melakukan pembunuhan karena Iya. harga dirinya diinjak, dia kan dipropam, ngerti hukum, maka harus membunuh. Kepret aja sudah Joshua-nya gitu kan. Selesai kan? Jadi kalau yang paling hina pun itu udah nggak masuk akal. Apalagi ini tidak ada gitu kan. Kan cara hukum harus dianggap tidak ada fakta itu kan karena belum udah di SP3 kan oleh Pak Andi ya diselesai dulu itu kan. Nah sekarang cerita dibuka lagi cerita itu ya misalkan menanyakan KM pasti cocok kalau KM saya prediksi dengan Susi pasti cocok gitu dicocok lagi pasti cocok. Cuman saya pengen tahu ketika Susi berubah-ubah yang ketiga kali loh, yang pertama di E, yang kedua di PC, setelah yang ketiga lagi masih ngeyel, ya bohong. Saya pengen tingkat ketegasan hakim, berani nggak mentersangkakan gitu kan? Pada Susi. Kedua, KM, terus kemudian akan didukung saksi ajudan, kelompok ajudan juga nanti. Ya tadi yang saya katakan, apakah nanti ada kesetiaan, kesesuaian, ya. Nah kalau kesesuaian, pasti Susi dua-duanya masuk. Setia juga kepada bosnya, sesuai juga dengan cerita-ceritanya yang di sebelumnya gitu kan. Kalau kesesuaian, kesetiaan demi kebohongan, berarti nggak ada kepastian dong. Aturan itu harus berani, hakimnya menggunakan pasal yang sering saya sebutkan gitu. Itu kan fakta, takut merugikan orang lain. Kedua, nanti ini kan rombongan ajudan juga terbagi dua gitu kan. Nah, sejauh mana majelis pernah mengingatkan dari sidang pertama bahwa supir ini lebih berkuasa dari ajudan. Nah apa ajudan ini masih takut sama KM terdakwa ya? Ya kalau sama FS oke lah mungkin karena jenderal ya, walaupun dipecat. Tapi sekarang, nah ajudan-ajudan yang selama ini sikap dengan KM bagaimana ya, entah Romer, entah saksi-saksi lain, nah apakah konsisten ya atau kesesuaian dan kesetiaan? Kita ingin lihat persidangan sekarang. Kalau sekarang misalkan nampak diulang-ulang lagi tadi ya, satu setia, satu sesuai dengan faktanya ya, nah itu harus ada keberanian dari majelis. Jadi jangan sama juga nanti ya kita ingatkan juga lah di sini ya. Yeah. Pertanyaannya larinya ke seksual. Sudahlah, nanti hiburannya acara khusus aja, acara gosip Mama dan Aki-Aki nonton gosip gitu. Oh ya, terbayang Kang Asep. Nah, Bung Martin, Anda begini, Kang Asep, saya bicara sebagai publik ya, karena kita tuh memang, saya mengerti bahwa dari sejak awal Kang Asep itu mengatakan udah nggak penting lagi apa yang terjadi sebenarnya, tapi peristiwa menghilangkan nyawa dari Brigadir Joshua itulah yang paling penting, siapa yang menembak dan lain-lain, itulah yang diagenda di persidangan begitu. Tapi sebagai publik tuh saya masih menangkap begitulah, paling enggak dari pertanyaan teman-teman berkaitan nanti akan terungkap nggak sih, benar terjadi apa enggak sih, kalau terjadi itu siapa sebenarnya, itu betul masih jadi bahan gosip Kang Asep. Dan mungkin juga Bung Martin, pihak keluarga ingin ini jelas begitu, ada atau tidak. Jadi bersihlah nama almarhum. Kira-kira itu ada keinginan juga nggak dari keluarga almarhum Joshua, Bung Martin? Ya, Mas Bayu, satu perbuatan itu bisa dipastikan terjadi atau tidak, ya, manakala diadili dan ada produk putusannya. Nah, namun sayangnya ya dalam hal ini itu tidak mungkin bisa terjadi. Ya, karena korbannya ya ataupun yang diduga sebagai pelaku itu sudah meninggal. Joshua ya. Itulah yang diamanatkan oleh pasal 77 KUHP ya. Penuntutan ditiadakan apabila terduga ataupun terlapor meninggal. Nah, namun sayangnya Mas Bayu, laporan yang mereka gunakan pun itu di SP3 di awal. Ada 2 laporan. Nah, makanya sebenarnya ini harusnya sudah selesai ya. Ini sudah selesai. Nah, namun ada lagi di skenarionya, ternyata lokus dan tempus berubah, pindah gitu ya, mundur 1 hari. Walaupun awalnya katanya mundurnya 8 hari gitu ya, atau 4 hari di tanggal 4. Nah, cuman kan kita patahkan dengan temuan-temuan yang kita temukan, kita publikasikan, dan akhirnya dia buat lagi lah karangan-karangan cerita, katanya Joshua memaksa membopong, dan itu pun sudah terpatahkan. Nah, cuman memang saya lihat
orang-orang ini memang tidak punya rasa malu, ya. Kenapa saya bilang tidak punya rasa malu? Karena obsesinya itu selalu melulu soal seks gitu ya, seks gitu. Saya juga bingung, kenapa sih kok sepertinya seks terus gitu loh. Nah, lalu tidak cukup dengan seks, ternyata sekarang orang-orang ini juga menyerang kepribadian ataupun karakter dari anak klien kami dengan mengatakan katanya memiliki kepribadian ganda. Yang punya wewenang untuk menilai ataupun memutuskan seseorang memiliki kepribadian ganda itu ahli psikolog, bukan pengacara. Salah jurusan itu Arman Hani sama Febri. Harusnya dia jadi psikolog. Ya, oleh karena itu saya minta ya, walaupun mereka mungkin tidak mau ya, stop lah ini. Karena ini nanti berpotensi untuk sebenarnya mendegradasi nama baik kalian juga. Jangan kita membela klien itu ya secara membabi buta sehingga tidak objektif. Kan di awal rekan kita Febri bilang mengatakan dia akan membela kliennya secara objektif, tidak membenarkan yang salah dan menyalahkan yang benar. Nah, namun faktanya saya lihat justru rekan ini semakin masuk ke dalam lubang hitam ini untuk mengikuti obsesi dari kedua kliennya. Demikian, terima kasih. Ya, Kang Asep, ini jadi mungkin terbayangnya begini kan, kalau dari pihak Ferdy Sambo dan Ibu PC ingin ada alasan yang selalu selama ini dikatakan sebenarnya oleh Ferdy Sambo, saya emosi karena apa yang dilakukan oleh almarhum Joshua. Paling tidak itu yang dikatakan oleh Ferdy Sambo, dan ini ingin terus diarahkan memang terjadi begitu. Jadi dari pihak Ferdy Sambo dan PC ini tampaknya memang begitulah arahnya. Apakah majelis hakim tidak mengerti nih yang dijelaskan oleh Bung Martin, yang dijelaskan oleh Kang Asep begitu? Sehingga dengan demikian sebetulnya majelis hakim bukan mencari motifnya lagi, tapi mencari sesuatu yang lain. Kalau ya, itu apa? Boleh agak sedikit singkat, Kang Asep, berkaitan dengan kalau boleh kita menebak strategi majelis hakim. Oke, ya mungkin majelis itu yang memuaskan, kan biar semua terpuaskan termasuk publik. Ini ada pelecehan, misalkan seperti gampang. Nih istri saya mahasiswi paling cantik, main-main sama Mas Martin gitu kan. Dibawa Martin ke Bandung check in gitu kan. Dibopong lagi sama Mas Martin gitu kan. Nah, justru ingin dibuktikan semua tuduhan itu terpatahkan, mungkin begitu ya? Ya, tapi kan udah terpatahkan semua. Nah, kan tambahkan dari Mas Martin. Sekarang justru tuduhannya ya sekali lagi tuduhannya penghinaannya kepada jenazah, kepada mayat yang saya katakan sebelumnya kan. Ya itu hati-hati gitu kan, kalau sekarang cek nggak ada, sekarang almarhum dituduh lagi ya perbedaan ganda, dikira pemain bulu tangkis ganda campuran atau ganda Fitri Putra gitu kan. Jadi hal-hal yang menurut saya majelis juga jangan terbawa permainan ini, tapi mungkin sekali lagi ya, majelis biar memuaskan bahwa digali juga nih motif-motif itu kejadian. Tapi kan kalau orang hukum sekali lagi ya bicaranya fakta hukum gitu, jadi peristiwa hukum. Kalau bukan fakta hukum sekali lagi, apalagi itu tidak ada ya putusannya, tidak ada berkasnya lah, paling gampang berkas aja udah. Ya ngapain dibahas? Kalau nggak ada berkas itu kan artinya membahas apa gitu, membahas yang tidak perlu durasi. Baik, Kang Asep dan juga Bung Martin, kita sambung beberapa saat lagi. Kami istirahat sebentar untuk kemudian nanti terus mengikuti perkembangan dan persiapan dari lanjutan sidang hari ini di PN Jaksel. Kami segera kembali.